khutbah dimulai, diharapkan kepada segenap jamaah yang membawa alat telekomunikasi agar dinonaktifkan. Juga selama khutbah berlangsung supaya tidak menyalakan rokok dalam rangka menjaga kekhidmatan ibadah mulia ini, bertoleransi kepada jamaah lainnya, serta menyayangi putra dan putri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahil azizil ghaffar, al-karimil wahhab, yaghfirudh dhunub wa yasturul uyub wa yujibud du'a wa yunzilul ghaitha minas sama'. Nahmaduhu hamdash shakirin wa nastaghfiruhu istighfarat taibin wa nas'aluhu min fadlihil azim fahuwal jawadul karim al-barrur rahim. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله كان يكثر الاستغفار والتوبة ويكررها في اليوم 100 مرة، وقد عد له أصحابه في المجلس الواحد استغفارا كثيرا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه وتوبوا إليه واستغفروه وأنيبوا إليه واسألوه فإنه سبحانه واسع العطاء مجيب الدعاء. Jamaah salat istisqa rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat istisqa yang semoga dimuliakan Allah, setiap peristiwa di alam semesta ini pasti terjadi dengan takdir dan kehendak Allah. Entah itu kejadian yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Al-Quran Surat Al-Qamar ayat 49. Tidak ada suatu kejadian pun yang ditakdirkan Allah, melainkan pasti ada hikmahnya. Termasuk musibah yang datang bertubi-tubi, musim paceklik dan kemarau panjang, kebakaran hutan di berbagai penjuru, huru-hara dan ketidakstabilan keamanan di banyak wilayah, dan kondisi perekonomian yang tidak stabil, serta berbagai macam musibah lain yang menimpa negeri kita tercinta. Semua itu terjadi dengan takdir Allah dan pasti ada hikmahnya. Sikap orang yang beriman adalah berusaha menggali hikmah tersebut, bukan justru mencari kambing hitam atau bahkan menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Apapun musibah yang menimpa kalian adalah akibat dari perbuatan dosa kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan sebagian besar dari dosa-dosa kalian.
Al-Quran surat Asy-Syura ayat 30. Jadi musibah yang terjadi ini adalah akibat dari merebaknya dosa dan maksiat secara umum. Adapun paceklik dan kemarau panjang, salah satu pemicu terbesarnya adalah karena banyaknya praktek kecurangan dalam bisnis dan perdagangan, serta enggannya orang kaya untuk mengeluarkan zakatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Walam yanqusul mikyala wal mizan illa ukhidhu bis sinin wa shiddatil ma'unah wa jawris sultani alaihim." Ketika para pedagang gemar untuk mencurangi timbangan, pasti manusia akan ditimpa dengan musim paceklik panjang, biaya hidup yang tinggi, dan kelaliman penguasa. Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama'. Manakala orang-orang kaya enggan untuk mengeluarkan zakat, pasti air hujan akan ditahan turun dari langit. Walaulal bahaimu lam yumtaru, andaikan bukan karena belas kasihan terhadap hewan-hewan ternak, niscaya hujan tidak akan pernah turun lagi. Hadis riwayat Ibnu Majah dan dinilai hasan oleh Al-Albani. Jamaah salat istisqa yang dirahmati Allah, sikap curang bukan hanya bisa menjangkiti para pedagang saja, namun juga berpotensi menjangkiti seluruh manusia biasa apapun profesinya. Pejabat, rakyat biasa, pegawai, guru, siswa, orang tua, anak-anak, dan lain sebagainya, semua berpotensi untuk terjangkiti sifat curang. Pejabat yang mengorupsi harta negara berarti dia telah berbuat curang terhadap rakyatnya, sebab dia mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadanya. Rakyat yang tidak menaati aturan baik dari pemerintah atau menasehati pemerintah dengan cara anarkis, berarti rakyat telah berbuat curang kepada pemerintah, sebab dia melanggar rambu-rambu yang telah digariskan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pegawai yang telat masuk kerja atau pulang sebelum waktunya tanpa alasan syar'i, dia telah berbuat curang terhadap instansi pekerjaannya, sebab dia tidak menunaikan kewajibannya secara sempurna, namun setiap awal bulan mengambil hak gajinya secara sempurna. Guru yang tidak menjadi sosok yang bisa digugu dan ditiru, dia telah berbuat curang kepada para muridnya, sebab dia mengkhianati amanah sebagai pendidik yang seharusnya memberi suri teladan yang baik kepada siswa-siswinya. Murid yang tidak menghormati gurunya, dia telah berbuat curang kepada sang guru, sebab tidak mengindahkan petuah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan agar menghormati orang yang lebih tua dan membalas jasa baik orang lain. Orang tua yang tidak pernah memperhatikan pendidikan agama anaknya dan membiarkan mereka berbuat maksiat sekehendaknya, dia telah berbuat curang, sebab dia mengkhianati amanah yang Allah bebankan kepadanya. Anak yang durhaka kepada orang tuanya, dia telah berbuat curang, sebab dia sudah mengabaikan wasiat Allah subhanahu wa ta'ala yang berpesan agar anak berbuat baik kepada orang tuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
jika musibah itu dipicu dengan perbuatan dosa dan maksiat, maka agar musibah tersebut berakhir, satu-satunya jalan adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarau panjang bisa diakhiri manakala kita semua mau kembali kepada Rabbul Alamin dengan merintih, menghibah, memohon, merendahkan diri kita di hadapan Allah, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menuturkan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja mutabadzilan mutawadhi'an mutadarri'a. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju lapangan untuk salat istisqa dengan berpakaian sederhana, dalam keadaan rendah hati dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi dan beliau menilai hadis ini hasan sahih. Maka mari kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah, bertaubat dengan serius, menghibah dan merintih kepadanya agar Allah berkenan menurunkan hujan yang penuh dengan berkah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, La ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allahumma anta Allahu la ilaha illa ant, Al-Ghani wa nahnu al-fuqara. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Dia melakukan apa saja yang dikehendaki. Ya Allah, Engkau adalah Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkau maha kaya, sementara kami semua fakir sangat membutuhkan-Mu. Anzil alaina al-ghaitha waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balaghan ila hin. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami dan jadikanlah apa yang telah Engkau turunkan sebagai kekuatan bagi kami dan sebagai bekal di hari yang telah ditetapkan. Allahumma asqina, Allahumma asqina, Allahumma asqina. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkanlah hujan yang lebat kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan yang lebat kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan yang lebat kepada kami. Allahumma asqina ghaithan mughithan mari'an mari'an nafi'an ghaira dar ajilan ghaira ajil. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang lebat, yang bermanfaat serta tidak membahayakan, hujan yang datang dengan segera dan tidak tertunda. Allahumma asqi ibadaka wa bahimatak wanshur rahmataka wa ahyi baladakal mayyit. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada hamba-Mu serta hewan-hewan ternak. Tebarkanlah rahmat-Mu, hidupkanlah wilayah-wilayah yang mati. Allahumma asqina ghaithan mari'an mari'an tabaqan ajilan ghaira ra'if nafi'an ghaira dhar. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang lebat, yang memberikan kebaikan yang merata, yang datang dengan segera dan tidak tertunda, yang bermanfaat serta tidak membahayakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang kami hormati, setelah selesainya khutbah ini dan sesudah kita tadi doa bersama, disunnahkan untuk setiap kita berdoa sendiri-sendiri menghadap ke kiblat sambil mengangkat kedua tangan tinggi-tinggi. Dianjurkan bagi kita sebelum berdoa untuk merubah letak surban yang kita kenakan sebagai bentuk optimisme agar Allah berkenan untuk merubah kondisi kita dari musim paceklik menjadi musim panen yang melimpah,
dari kemarau yang panjang menjadi musim hujan yang penuh dengan berkah. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, "Tsumma rafa'a yadayhi, falam yazal fi rafi hatta bada bayadu ibtayh." Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya. Beliau terus mengangkat tinggi kedua tangannya sampai terlihat putihnya ketiak beliau. Thumma hawwala ilan nasi dhahrahu wa qallaba aw hawwala rida'ah. Kemudian beliau SAW membelakangi jamaah. Lalu beliau merubah posisi sorbannya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim. Semoga Allah berkenan mengabulkan permohonan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.